Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kriptografi dan keamanan jaringan. Untuk sesi ini kita akan membicarakan ragam dari enkripsi yang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ragam dari algoritmanya, sekarang ragam dari operasionalnya. Jadi ketika kita mengenkripsi satu naskah teks, kita punya naskah teks panjang dan kita enkripsi, kita dapatkan ciphernya. Nah, proses enkripsi ini ada tiga atau dua ragamnya. Yang pertama itu enkripsi yang bersifat mengalir. Mereka menyebutnya mungkin stream enkripsi. Jadi teks ini di dalam bentuk datanya itu akan dialirkan begitu ke enkripsinya. Kemudian dari sisi kuncinya, password, ini juga akan disusun sehingga si password itu akan dikonversi menjadi aliran dari data. Jadi dialirkan, distreamkan, dijajarkan begitu. Jadi teksnya dan passwordnya ini diatur sehingga dia mengalir dalam satu arus data, dan kemudian tentu ini aliran dari password ini dikonversi menjadi aliran katakan ini random number gitu. Kita sudah bicarakan di kuliah tersendiri. Jadi ini dialirkan sebagai random number, kemudian teks juga dialirkan, dijajarkan, lalu kemudian ini bit per bit itu dilakukan operasi XOR. Jadi ini dilakukan operasi XOR, maka kita dapatkan ciphernya di sini untuk dikirim. Jadi ini di XOR kan. Nah, nanti seperti di kuliah khusus tentang stream atau enkripsi sempurna yang mungkin menjadi tidak terlalu sempurna kalau random numbernya tidak true, tidak betulan, tapi pseudo yang di-create dari password, tidak terlalu true, tidak terlalu sempurna, tapi kita dapatkan cipher yang kemudian ini bisa dibaca kembali kalau kita dapatkan random number yang digunakan untuk mengenkripsi itu. Jadi kita akan dapatkan kembali plain text-nya ketika kita melakukan itu. Nah, berikutnya ini yang disebut sebagai stream. Jadi kita enkripsinya dengan streaming, dialirkan. Nah, yang ragam kedua itu tidak dialirkan bit per bit atau byte per byte seperti ini, tetapi dilakukan enkripsi blok per blok. Jadi data, ini tadi file yang kita akan kirimkan dalam bentuk terenkripsi ini kita bagi-bagi dalam blok-blok tertentu. Jadi ini blok per blok ini datanya. Kemudian mungkin ukuran tertentu ya, kalau di dash itu 56 byte blok. Kemudian masing-masing blok ini dikenai aplikasi fungsi enkripsi, lalu kita dapatkan ciphernya per blok. Jadi cipher ini kita dapatkan per blok, ini cipher blok, lalu dienkripsi, nanti dapatkan blok, enkripsi, dapat blok cipher, enkripsi, blok cipher, dan seterusnya sampai data ini habis. Seterusnya ya. Nah, ini kemudian dikirim blok per blok juga ciphernya.
Ini yang dilakukan untuk sistem enkripsi seperti DES dan kawan-kawannya yang serupa itu. Ini fungsi enkripsinya bisa diimplementasikan dengan algoritma yang relatif cepat, bahkan sudah banyak orang mengimplementasikan dengan hardware gitu, baik yang secara khusus hardware chip di create untuk enkripsi tertentu, misalnya chip hardware DES itu, data encryption standar, itu juga ada, bisa, atau bisa juga dengan chip FPGA ya, dengan jumlah sel yang cukup itu bisa mengenkripsi ini dengan cepat. Nah, di bagian crypto analisis kita akan bisa temui bahwa enkripsi blok per blok semacam ini ada sedikit risikonya itu adalah apabila di dalam naskah kita, teks yang kita kirimkan ini terdapat banyak, tentu enkripsi ini pakai password ya, key-nya, kunci ini dimasukkan ke masing-masing fungsi enkripsi. Enkripsi itu kan inputnya 2 dari datanya dan dari kuncinya, ini sama, kuncinya sama, di enkripsi untuk semua blok yang ada yang digunakan. Nah, ada sedikit kelemahan, bisa kelemahan, bisa bukan kelemahan. Artinya kalau di dalam blok kita, kalau maksud saya, data kita ini ketika dibagi-bagi dalam blok-blok ini kebetulan mengandung beberapa blok yang isinya sama, ya, kontennya sama persis, maka kita akan dapatkan cipher yang juga sama, karena kan dienkripsi dengan kunci yang sama. Jadi kalau blok-blok ini ada beberapa blok yang isinya itu sama, mungkin katakan kalau ini surat gitu ya, mungkin ada bagian yang penuh dengan spasi itu, atau mungkin angka-angka tertentu juga bisa saja dalam satu informasi, entah mungkin informasi rahasia perbankan dan sebagainya, itu ada blok-blok tertentu yang barangkali kontennya itu isinya sama, maka ciphernya pun akan sama di dalam blok yang bersangkutan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan mereka yang ingin membongkar rahasia konten dari kiriman data seperti ini, untuk menganalisa, oh ini ada blok-blok yang mirip, yang barangkali lalu bisa membantu mempercepat proses pembongkaran dari pihak yang tidak dikehendaki, semacam itu. Nah, ada upaya tertentu yang bisa dilakukan. Ini ragam kedua tadi ya, blok cipher. Kita bisa melakukan upaya dengan memodifikasi proses pengiriman atau proses enkripsi ini dengan melakukan membangun rantai enkripsi. Jadi kira-kira katakan ini kita mulai dari ini blok datanya ya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 dari data yang kita miliki. Kita buat saja random blok, kita sebut B0, dimana B0 ini kita XOR-kan dengan B, kemudian hasilnya baru dimasukkan ke fungsi enkripsi, lalu kita dapatkan ini cipher 1. Kemudian untuk mendapatkan cipher yang kedua, maka hasil dari cipher 1 ini kita XOR-kan dengan blok yang kedua, baru ini dimasukkan ke fungsi enkripsi, maka kita dapatkan cipher yang kedua, blok cipher yang kedua. Blok cipher yang ketiga kita dapatkan dengan mengXOR-kan
Cyber 2 dengan blok 3, dan outputnya kita masukkan ke fungsi enkripsi, kemudian kita dapatkan cyber yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ini kita XOR-kan dengan blok yang keempat, kita enkripsi, kita dapatkan cyber yang keempat, dan seterusnya. Jadi dengan demikian masing-masing dari cyber ini kita dapatkan dengan menginputkan hasil XOR dari blok datanya dengan blok cyber yang didapat dari proses enkripsi yang sebelumnya. Sama seperti yang sampaikan tadi, bahwa setiap enkripsi tentu saja mengambil input passwordnya juga. Jadi password sering disebut sebagai key. Kadang-kadang di beberapa buku menyebut password, mungkin saya sendiri juga kadang menyebut password, kadang key, kunci. Jadi karena di XOR-kan dengan cyber, di mana cyber ini pada dasarnya adalah sesuatu blok data yang terlihat acak, random, merata gitu. Jadi kalaupun mungkin di data aslinya itu ada banyak spasi, atau bahkan ini mungkin sama persis semuanya, nol semua itu misalnya, atau huruf A semua satu blok, tapi nanti setelah dienkripsi dengan DES atau apapun itu, karena disubstitusi setiap bagiannya, kemudian ditransposisi dan secara berulang-ulang, maka kita akan melihat blok cyber ini sebagai sesuatu yang merata, random gitu. Nah, sesuatu yang merata, yang terlihat random ini kalau di-XOR-kan dengan blok kedua yang kemudian terlihat mungkin saja ini tidak merata, jadi dia random juga, maksud saya mungkin tidak terlalu tidak terlalu homogen, ya mungkin katakan tidak terlalu acak mungkin, jadi maksud saya jadi bisa saja ini sangat homogen gitu, ini huruf A semua, ini huruf B semua, ini huruf C semua, ini huruf D semua. Ini untuk eksperimen aja. Tapi karena di sini itu sudah random, maka yang didapat di sini setelah di XOR-kan ini akan menjadi data yang terlihat random, dienkripsi menjadi dalam tanda petik semakin random, sehingga blok-blok ini C1, C2, C3, C4 karena dipengaruhi dari hasil enkripsi sebelumnya, maka dia akan terlihat berbeda dari blok yang sebelumnya. Meskipun mungkin blok 1 sama dengan blok 4, tapi C1 akan sangat berbeda dengan C4 dan seterusnya, karena ada proses tambahan pengacakan dari input enkripsinya, sehingga ini menjadi berbeda, dan itu mempersulit orang untuk menganalisa apakah suatu data itu sama dengan data yang lain. Jadi kita bisa melakukan kriptoanalisa, mungkin melihat struktur dari blok-blok itu. Jadi blok ini, oh blok ini kok mirip atau sama persis dengan blok yang ini, berarti datanya sama persis. Tapi kalau sudah diikat dengan rantai seperti ini, rantai enkripsi seperti ini, tentu kita akan mendapati cyber yang benar-benar berbeda satu sama lain. Blok satu dengan blok berikutnya benar-benar sangat berbeda, dan tidak akan ditemui blok atau amat sangat tidak dimungkinkan untuk bisa kita temui blok-blok cyber yang sama. Dan kalaupun mungkin secara kebetulan, yang sangat kebetulan itu kita dapati dua cyber dengan konten yang sama, belum tentu dia berasal dari blok data yang isinya sama juga, kalau itu dirantaikan seperti ini. Nah, persoalan lain,
tentu sesuatu yang sistem terlihat lebih baik, mungkin ada sedikit kelemahan dari sistem ini. Kalau tadi enkripsi dari blok cipher, blok enkripsi tadi itu ada kelemahan, kemungkinan kesamaan struktur dari data dan ciphernya. Tapi kalau nanti kita chain-kan, ini struktur itu akan menghilang. Tetapi kita harus berhati-hati, karena kalau ada kesalahan bit di dalam kiriman dari cipher ini, di salah satu blok saja, satu bit saja di salah satu blok, maka kita akan kehilangan data yang diperlukan untuk mendekrip blok-blok yang selanjutnya. Jadi kalau di tengah jalan di salah satu blok itu ada error, itu meskipun hanya satu bit, tapi itu akan mengakibatkan kita tidak bisa mendekrip blok-blok yang selanjutnya. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Jadi oke, untuk kesimpulannya kita punya 3 jenis cara pengiriman data yang terenkripsi. Yang pertama dengan blok encryption. Yang kedua mungkin ciphernya itu diikat dengan rantai XOR dari cipher berikut sebelumnya. Ini disebut cipher block chaining, CBC, cipher block chaining. Atau yang berikutnya adalah stream, yang tadi sudah dibicarakan, stream atau arus enkripsi atau cipher block chaining. Ada kaitannya ini nanti kalau bicara tentang di bab, mungkin kalau sempat kita bicarakan blockchain, itu ada kaitannya dengan teknik enkripsi seperti ini. Kemudian atau yang normal, ya bukan yang normal, yang ragam ketiganya itu yang blok cipher biasa. Jadi satu blok di enkripsi, kirim blok berikutnya enkripsi, blok berikutnya enkripsi, dan seterusnya. Sebenarnya pengiriman dengan blok yang tanpa chaining itu sebenarnya sudah cukup lah untuk menyembunyikan informasi, menyembunyikan data, karena biasanya juga struktur dari data itu jarang lah yang benar-benar match dengan struktur atau ukuran dari bloknya. Misalnya DS itu kan ukurannya 57 byte. Jadi kalau ukurannya 57 byte, nanti belum tentu struktur dari data kita itu akan ada pengulangan per 57 byte. Itu juga sangat tidak boleh jadi seperti itu. Oke, saya kira itu di luar mulai berisik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.